Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Rahmi Fatmawati dengan NIM 2019-210581. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengelola komunikasi dari bab 18. Oke, jadi yang pertama membangun jaringan pribadi. Apa sih membangun jaringan pribadi itu? Membangun jaringan pribadi merupakan keahlian penting bagi manajer karena memungkinkan mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih lancar dan lebih cepat daripada jika mereka terisolasi. Jadi maksudnya itu kita anggap saja kita sebagai manajer. Nah, kalau misal kita sebagai manajer itu kita harus membangun jaringan pribadi yang lebih baik, entah itu antar manajer atau kepada karyawan-karyawan kita itu. Nah, membangun jaringan pribadi ini penunjang untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kalau misal kita mempunyai jaringan pribadi yang baik, maka kita dengan gampang dan dengan cepatnya itu menyelesaikan sesuatu itu, entah itu masalah atau apapun. Nah, kalau misal kitanya sendiri sebagai manajer tidak bisa membangun jaringan pribadi, maka kita juga akan mempersulit segala sesuatu yang ada di kantor atau di perusahaan, seperti itu. Oke, terus yang kedua, membangun jaringan itu memupuk hubungan sosial, hubungan kerja dan karir gitu, yang memudahkan keuntungan bersama. Tapi menurut saya sih tidak hanya untuk keuntungan bersama, tetapi keuntungan pribadi juga, karena dengan cara kita membangun jaringan pribadi ini, hubungan sosial, kerja dan karir itu bakalan ini akan terus membaik gitu loh. Kalau misal kita tidak membangun jaringan pribadi, kita tuh tidak bisa memperoleh keuntungan, atau kita tidak bisa menebarkan keuntungan seperti itu, entah itu untuk bersama atau pribadi, seperti itu ya. Terus yang ketiga itu bagaimana manajer membangun jaringan pribadi yang meliputi jenis-jenis hubungan profesional dan sosial yang luas. Nah, salah satu kuncinya itu adalah mengetahui cara berkomunikasi yang efektif. Nah, kita sebagai manajer, kita tuh harus ngerti, harus paham gitu bagaimana cara komunikasi yang efektif kepada sesama manajer atau kepada bawahan-bawahan kita atau karyawan-karyawan kita gitu. Karena kalau misal kita tidak tahu cara berkomunikasi yang efektif, karyawan-karyawan kita kan tercermin dari kita, tercermin dari sikap kita juga ke mereka. Nah, kalau misal kitanya sendiri tidak berkomunikasi dengan efektif dan tidak berkomunikasi dengan baik, maka imbasnya juga kepada mereka, dan mereka juga kan mempunyai bawahan-bawahan lainnya. Jadi itu akan berimbas ke bawahan-bawahan mereka juga, jadi akan berimbas ke kita semua, seperti itu. Nah, baiknya kita sebagai manajer itu harusnya tidak semena-mena kepada karyawan-karyawan kita gitu, karena saya masih menjumpai banyak kasus-kasus manajer-manajer yang semena-mena, karena mereka itu karena mereka itu merasa bahwa pangkatnya atau levelnya mereka itu lebih tinggi dari bawahan-bawahan mereka. Tentunya iya, tetapi mereka menjadi susah untuk berkomunikasi. Maksudnya komunikasinya itu kurang baik, dan komunikasinya itu jadi kayak agak kasar gitu kepada karyawan-karyawannya. Jadi kalau misal kita sebagai manajer, kita berkomunikasi dengan baik, sopan, tutur kata kita baik, pokoknya komunikasi kita baik lah, itu karyawan kita tuh akan segan kepada kita gitu loh, akan gimana ya, akan menghormati kita. Terus juga mereka akan berpikir, oh ini manajer saya aja menyikapi saya dengan seperti ini, saya juga akan menyikapi bawahan saya seperti manajer saya. Jadi kayak kita menuturkan komunikasi yang baik gitu loh kepada yang lainnya. Jadi kita tuh mencerminkan pribadi yang baik untuk bawahan-bawahan kita, seperti itu. Terus di poin yang keempat, sebenarnya tuh komunikasi adalah faktor penting di setiap aspek pekerjaan manajer. Tidak hanya manajer sih sebenarnya, karyawan juga, yang seperti saya bilang sebelumnya. Jadi kalau misal karyawannya aja kalau misal
manajernya aja bersikapnya kurang baik, bagaimana dengan karyawan yang lain, ya kan? Jadi kita sebagai manajer itu harusnya menyikapi atau memberi arahan lah ya kepada karyawan-karyawan kita, bawahan-bawahan kita dengan cara dan tutur kata yang lebih baik. Karena itu adalah salah satu cara berkomunikasi yang lebih baik, seperti itu. Dan juga karyawan kita juga akan berkomunikasi dengan satu sama lain dengan cara yang baik. Oke, jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan membangun jaringan pribadi? Membangun jaringan pribadi merupakan keahlian penting bagi manajer karena memungkinkan mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih lancar dan cepat daripada jika mereka terisolasi. Bagaimana cara manajer membangun jaringan pribadi yang meliputi jenis-jenis hubungan profesional dan sosial yang luas? Salah satu kuncinya adalah mengetahui cara berkomunikasi yang efektif.